Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, yang mana apabila kita mensyukuri semua nikmat-nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang mana apabila kita mensyukuri, yang mana apabila kita menghitung semua nikmat-nikmat itu, maka kita semua tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jangan tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila kita bersolat kepada beliau satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepada kita sebanyak 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepadanya sebanyak 10 kali. Jamaah rahimakumullah. Al-Qur'an adalah kitab umat muslim. Al-Qur'an adalah kitab yang mulia, yang mana ia lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Karena Al-Qur'an itu turun dari zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun kepada malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian turun kepada bulan yang paling mulia, yang mana bulan itu lebih mulia dari bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Dan turun kepada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Qadar, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi kita, yaitu Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Al-Quran pun akan membuat seseorang yang membacanya menjadi seorang yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa adab-adab yang berkaitan dengan qiraah Al-Quran. Yaitu yang pertama, meluruskan niat. Hendaknya kita ketika membaca Al-Quran, kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oh, si fulan suaranya bagus, si fulan orang yang soleh, si fulan orang yang rajin. Bukan seperti itu, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya, menjalankan agama dan semata-mata menjalankan agama. Adapun adab yang kedua, yaitu mengharapkan pahala. Hendaknya kita ketika kita membaca Al-Quran, kita mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, dan tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sekalian, dari alif lam mim ini saja kita sudah mendapatkan 30 pahala. Lantas bagaimana ketika kita membacanya satu halaman? Bagaimana ketika kita membacanya satu lembar? Bagaimana ketika kita membacanya satu juz? Maka pahala yang berlipat-lipat akan datang kepada kita. Maka hendaklah kita sadar bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber dan ladang bagi kita untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan adab yang selanjutnya yaitu hendaklah kita sebelum menyentuh Al-Quran kita bersuci terlebih dahulu. Adapun ketika kita membacanya dengan hafalan maka tidak perlu disunahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Jangan kalian sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tabrani. Dan adab yang berikutnya yaitu membacanya dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud tartil pada ayat ini yaitu kita membacanya dengan perlahan. Kita perhatikan tajwid-tajwidnya, kita perhatikan panjang pendeknya, kita perhatikan hak-hak di setiap hurufnya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran yang semula pendek kita baca jadi panjang, yang semula panjang kita baca jadi pendek, yang harusnya didengungkan tidak didengungkan, akan tetapi yang harusnya tidak didengungkan malah didengungkan. Ini adalah sesuatu yang salah. Kemudian adab yang terakhir yaitu kita merasa takut, kita merasa khusyuk saat kita membaca Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita membaca Al-Quran dengan rasa yang penuh khusyuk. Karena Al-Quran sendiri ialah kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sama saja dengan kita membaca kalamnya Allah. Kita membaca perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita ketika kita membaca Al-Quran, kita hadirkan dalam hati kita yaitu rasa ihsan. Apa itu rasa ihsan? Disebutkan dalam hadis Jibril yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya kita merasa bahwasanya kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita. Sehingga ketika kita beribadah, kita munculkan rasa ihsan, maka kekhusyukan itu akan hadir kepada hati kita. Mungkin itu saja beberapa adab tentang membaca Al-Quran yang dapat tersampaikan pada kesempatan kali ini, yang mana masih banyak lagi adab-adab yang belum sempat tersampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga dengan kultum yang singkat ini dapat menambah ilmu pada diri kita, dan semoga dengan ilmu yang kita miliki kita dapat menolong agama Allah. Karena Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tangsurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu serta meneguhkan kedudukanmu. Saya cukupkan sekian. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.